One, two, three. Halo Dreamers. Hai semuanya, balik lagi bersama aku Fauzi Wahid Zamzami di channel Jejak Zamzami. Dan kali ini aku bakalan surprise teman-teman semuanya, karena kali ini kita bakal ngebahas seputar dunia kuliah. Nah, tapi buat semuanya yang belum like, comment, share, and subscribe, silahkan subscribe dulu, karena channel ini akan ngebahas seputar dunia kuliah dan juga beasiswa. Nah, kali ini teman-teman aku gak sendiri lagi. Aku kedatangan seorang tamu yang sangat-sangat inspiratif karena beliau kuliah di salah satu jurusan yang hanya satu-satunya di Indonesia loh. Dan jurusan ini tuh kurikulumnya sama persis loh kayak Universitas Al-Azhar atau Al-Azhar University di Kairo. Oke, kita langsung sambut saja Maulana Hidayat. Tos dulu dong lo. Oke, nah di pinggir aku sekarang ada Maulana Hidayat. Tapi sebelum kita jauh ke jurusannya, mending kita kenalan dulu. Coba kenalan dulu, biar kamu gak jomblo gitu loh, biar ada yang kenal. Kenalan langsung. Kenalan, nama aku jurusan. Ya. Oke guys, nama saya tuh Ahmad Maulana Hidayat. Saya dari Brebes. Saya kuliah di Fakultas Dirosat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, oke. Jurusan Dirosat Islamiyah ya. Iya. Nah, seperti yang aku tahu kan ya dari cerita lu juga, itu kalau jurusan itu adalah satu-satunya di Indonesia. Nah, pertanyaannya, apa aja sih yang ada di jurusan ini? Jadi di jurusan Dirosat Islamiyah kita itu mempelajari 3 aspek penting, 3 pelajaran penting. Yang pertama itu ada syariah atau biasa kita sebut fikih di dalam Islam. Kemudian ada linguistik Arab, sama yang ketiga itu akidah. Misal kayak tauhid dan sebagainya. Oke, berarti di dalam jurusan itu kan ada 3 ya? Ada 3 aspek utama gitu. Nah, sebelum ke 3 aspek utama tadi, lu bisa gak sih jelasin ke kita ini tuh jurusannya tuh ngejurusnya nanti ke apa? Misalkan jurusan ini tuh adalah apa, kemudian nanti yang kerjanya bisa apa, atau yang unik dalam jurusannya tuh apa? Oke guys, jadi yang unik dari jurusan jadi yang unik dari jurusan gue itu, yang pertama itu ketika perkuliahan itu harus menggunakan bahasa Arab sebagai pengantarnya. Kemudian ketika kuliah juga kan 8 semester, jadi setiap semester itu diwajibkan 1 juz per semester. Jadi ketika lulus kuliah jadi harus hafal 8 juz. Dan juga skripsinya itu pakai bahasa Arab. Oke, kalau misalkan pas kuliah terus kita gak hafal 8 juz gimana tuh? Jadi kalau kita kuliah terus gak hafal 8 juz, jadi kita gak bisa ikut skripsi, Cok. Oh, berarti kita harus hafal dulu baru bisa ngajuin proposal skripsi. Iya, benar. Lah, berarti 8 juz itu harus hafal pada kita semester 5 atau 4 atau 6 gitu? Enggak. Jadi kita itu dituntut setiap 1 semester itu ada SKS-nya 1. Jadi SKS 1 itu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu tahfiz lah. Jadi cuma ngafalin Quran sama store. Jadi kalau kita 1 semester itu nggak lulus, jadi kita nanti harus ngulang lagi di semester selanjutnya. Sampai 8 semester itu 8 juz. What? Oh, berarti kalau misalkan nanti udah hafal itu baru boleh skripsi. Iya. Okay. Berarti kalau misalkan nggak hafal-hafal, ya nggak lulus gitu. Iya, benar. Oke. Berarti kalau misalkan teman-teman mau masuk jurusan ini, harus pastiin dulu teman-teman siap untuk menghafal Qurannya. Iya. Minimal 8 juz. Minimal. Oh, kalau misalkan 30 lebih bagus ya. Iya, bagus banget. Nah, sekarang kan kita ngomongin masalah jurusannya. By the way, mata kuliahnya apa aja sih? Jadi mata kuliah itu banyak ya, mata kuliah pelajarannya yang kita pelajari di pondok pesantren seperti nahwu, shorof, balaghah, mantiq, bersama tauhid dan lain sebagainya lah. Pelajaran-pelajaran pondok. Nah, lu kan pernah bilang jurusan ini itu adalah jurusan satu-satunya di Indonesia. Iya. Nah, pertanyaannya mengapa satu-satunya? Jadi mengapa satu-satunya di Indonesia? Jadi jurusan Dirosat Islamiyah itu salah satu MOU atau perjanjian kerjasama dari Universitas Al-Azhar dengan UIN Syarif Hidayatullah
untuk menyiapkan kader-kader Islami, kader-kader ulama komprehensif ya. Sekarang ini yang memiliki kompetensi seperti Al Azhar di Mesir. Jadi Universitas Al Azhar itu ibaratnya itu mentransfer kurikulumnya ke UIN Syarif Hidayatullah. Juga satu-satunya di Indonesia, soalnya karena nggak familiar gitu di telinga mahasiswa Indonesia. Kalau misal alumni pondok mesti tahu lah, karena banyak juga di Mahat Ali di pondok itu yang ada jurusan Dirosat Islamiyah. Tapi kalau kampus-kampus negeri, kampus-kampus umum itu jarang banget jurusan Dirosat Islamiyah. Oke. Gelarnya apa? Jadi gelar dari Dirosat Islamiyah itu SSI. Oh, berarti masih bukan LC ya kalau ya? Iya. Ah. Nah, tadi kan kita udah ngedengerin ya jurusannya itu kayak gimana, mata kuliahnya apa aja, dan bener-bener menurut aku unik banget sih ya. Ada jurusan di Indonesia dan satu-satunya di Universitas di Indonesia yang ada kerjasamanya dengan Al Azhar. Iya. Nah, by the way, ketika kamu masuk ke sana itu lewat apa? Jadi kalau masuk di Dirosat Islamiyah itu ada 4 jalur. Yang pertama itu SPAN PTKIN, yang kedua UMPTKIN, yang ketiga itu SPMB Mandiri, yang keempat itu jalur beasiswa FTI atau BLU, beasiswa lembaga umum. Jadi pas gua masuk ke Dirosat Islamiyah itu lewat jalur UMPTKIN. Ah, UMPTKIN. Berarti selain itu juga bisa ya? Selain itu juga bisa. Ah, oke. Nah, ini yang pasti banyak ditanyain banget sama teman-teman semuanya, jurusan Dirosat Islamiyah. Pasti kalau kita mau kuliah, itu kan biasanya yang dipikirkan orang setelah kita kuliah kerjanya mau apa gitu. Nah, di jurusan Dirosat Islamiyah ini rata-rata itu nanti lulusannya jadi apa? Jadi prospek lulusan Dirosat Islamiyah itu biasanya ada yang jadi public speaking, ada yang jadi penerjemah bahasa Arab, ada juga yang jadi banyak lah, ada yang juga jadi politikus dan sebagainya. Nah, oke. Untuk mencapai atau untuk mendapatkan prospek-prospek kerja tersebut, menurut lo ya, selama berarti sekarang udah kuliah berapa? 4 semester? 3 semester. Nah, ketika 3 semester ini ada gak sih skill khusus yang dibutuhkan ketika kita itu pengen masuk jurusan ini? Ya, jadi skill khusus yang perlu dipersiapkan sebelum masuk ke Dirosat Islamiyah itu, yang pertama itu skill bahasa Arab. Yang kedua itu tahfidz Al-Quran minimal 1 lah, 1 juz pas semester 1. Oh, berarti ketika kita masuk itu kalau belum punya hafalan gak apa-apa? Gak apa-apa. Oh, walaupun cuma hafalnya tuh kulhu, falak, nas. Oh. Nah, barusan kan kita udah dengar juga tentang prospek kerjanya, dan menurut aku ini sangat unik banget gitu. Nah, sekarang kan ketika kita ngedenger jurusan tadi, jurusan Islamiyah ada apa aja, prospek kerjanya gimana. Sekarang biasanya yang rata-rata orang tanyain itu sulit enggak sih gitu maksudnya? Menurut lu gimana? Di Dirosat Islamiyah itu termasuknya jurusan yang sulit untuk dimasuki gitu. Untuk masuknya itu lumayan sulit. Soalnya kuota dari UIN-nya itu sendiri cuma 160 per tahunnya. Nah, masuknya kan sulit. Ya. Nah, ketika udah masuk, ngejalaninnya sulit nggak? Ngejalaninnya ya kita bawa enjoy aja biar nggak sulit. Jadi nggak usah jadi beban pikiran gitu kalau kuliah itu. Nah, kita bakalan cut dulu tentang jurusan Dirosat Islamiyahnya. Kita akan sedikit bermain game dulu. Jadi gamenya tuh gini, lu cuman jawab dalam jangka waktu 1 detik lah. Jadi aku kasih 2 pilihan, terus lu jawab gitu. Misalkan contohnya gini, aku atau dia. Nah, gitu. Nanti di akhir kita omongin alasannya. Mulai ya, oke? Oke. Jakarta, Jogja. Koboy Jalan Lama. Malioboro, Bundaran HI. Hafizo, selebgram. Hafizah. Loh, kok lama? Pantai atau gunung? Gunung. Kopi Jos, kopi kapal api. Kopi Jos. Ayatuna, UIN Jakarta.
Ayatuna. Nah, oke. Ini menarik lagi kita bahas satu-satu dulu. Lu tadi kan Jakarta, Jogja, milih Jogja ya? Iya. Kenapa Jogja? Jadi kenapa Jogja itu karena Jogja itu adem, terus lalu lintas itu lancar. Gak kayak Jakarta tuh panas terus macet gitu. Oke. Malioboro Bundaran HI, tadi kan milih Bundaran HI. Kenapa? Ya karena HI itu lebih indah daripada Malioboro. Oke, siap. Hafizo atau Seragam lu milih? Oke, lu kenapa milih Hafizo? Karena Hafizo itu lebih menjaga dirinya itu daripada selebgram. Oke. Terus pantai atau gunung? Tadi lu milih gunung ya? Gunung. Nah, kenapa gunung? Karena gunung lebih adem, lebih asri gitu, lebih enak dipandang. Oke, kopi jos atau kopi kapal api? Tadi milih? Kopi jos. Oke, jadi gini ya teman-teman, kalau teman-teman belum tahu kopi jos, nah ini ada. Nah, jadi kopi ini tuh yang ada arangnya gitu. Sebenarnya kalau orang yang belum tahu aneh ya. Iya. Lu juga aneh kan pertama kali? Sama, lu juga aneh gitu. Nah, kenapa? Jadi kalau kopi jos itu ada sensasi tersendiri, ada sense tersendiri, Cok. Jadi kalau minum kopi jos kan ada arangnya. Jadi kalau mau minum tuh takut kayak gitu dong. Kan panas arangnya mau diminum, jadi susah, Cok. Kalau tapi arangnya dimakan. arangnya kagak gua. Gak berani, Cok. Oke, nah yang terakhir tadi kan Ayatuna atau Win Jakarta. Kenapa milih Ayatuna? Soalnya kalau Ayatuna itu lebih rasa keluarganya lebih menyatu daripada UIN Jakarta yang mayoritas itu mahasiswa yang sifatnya itu individualisme. Oke, siap. Nah, untuk yang terakhir, lu bisa gak kasih pesan ke teman-teman semuanya yang pengen masuk jurusan di Dirasat Islamiyah? Ya, jadi pesan gua nih dari mahasiswa di FDI itu singkatan dari Dirasat Islamiyah ya. Jadi pesan gua itu silakan masuk karena proses itu pasti ada gitu. Jadi nggak praktis itu langsung bisa bahasa Arab. Gue juga masuknya juga nggak bisa bahasa Arab. Tapi lama kelamaan kalau kita sering mendengar, sering mengucapkan bahasa Arab itu kita itu bisa akan terbiasa gitu mengucapkan Arab atau memahami teks Arab gitu. Oke. Nah, segitu dulu video dari kita untuk kali ini, dan buat teman-teman semua yang ingin menanyakan sesuatu apapun itu silahkan langsung ke IG-nya Maul di sini. Nah, kalaupun teman-teman pengen nanya langsung di kolom komentar, silahkan tanya juga. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah menonton, terima kasih banyak, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa buat teman-teman semuanya untuk nyalain loncengnya supaya gak ketinggalan video-video yang ada dalam channel ini. Hello, once more, thank you so much, see you and goodbye. Bye.